Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tuteh, perkenalkan nama saya Ade Cinta Julpianti dengan NIM 8604069191. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Terbuka. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga landasan utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ketiganya berperan penting dalam membentuk suatu ilmu agar menjadi sistem pengetahuan yang utuh, terarah, dan bermanfaat. Yang pertama, ada peran ontologi. Ontologi berperan dalam menentukan apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu, serta hakikat dari objek tersebut. Dengan adanya ontologi, suatu ilmu memiliki batasan yang jelas mengenai apa yang dipelajari sehingga tidak terjadi kekelaburan dalam kajian ilmu. Peran utamanya itu ada tiga. Yang pertama, menentukan objek kajian ilmu. Yang kedua, menjelaskan hakikat atau realitas dari objek. Yang ketiga, memberikan arah fokus pembahasan ilmu. Yang kedua, peran epistemologi. Epistemologi berperan dalam menjelaskan bagaimana cara memperoleh ilmu, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran ilmu tersebut dapat diuji. Epistemologi memastikan bahwa ilmu diperoleh sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran utamanya itu ada tiga macam. Yang pertama, menentukan metode memperoleh ilmu. Yang kedua, menjelaskan proses berpikir ilmiah. Dan yang ketiga, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Yang ketiga, ada peran aksiologi. Aksiologi berperan dalam menentukan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Ilmu tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga harus memberikan manfaat dan digunakan secara bertanggung jawab dalam kehidupan. Peran utamanya itu ada tiga macam. Yang pertama, menentukan manfaat ilmu. Yang kedua, menjelaskan nilai dan etika penggunaan ilmu. Dan yang ketiga, mengarahkan tujuan penggunaan ilmu. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa ketiga aspek ini itu saling melengkapi dalam membentuk dasar filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi menentukan apa yang dipelajari. Yang kedua, epistemologi menentukan bagaimana cara mempelajarinya. Dan yang ketiga, aksiologi menentukan untuk apa ilmu digunakan. Jadi, tanpa salah satu dari ketiganya, ilmu tidak akan lengkap dan tidak memiliki arah yang jelas. Ini adalah contoh penerapan pada objek tari. Yang pertama, ontologi. Tari sebagai objek kajian. Tari dikaji sebagai seni gerak tubuh yang memiliki makna, irama, dan ekspresi. Hakikat tari adalah sebagai bentuk ekspresi manusia melalui gerakan yang indah dan terstruktur. Contohnya ada dua. Yang pertama, gerakan tangan, kaki, dan tubuh dalam tari. Yang kedua, makna gerakan dalam suatu tarian tradisional. Yang kedua, epistemologi. Cara memperoleh ilmu tentang tari. Ilmu tentang tari diperoleh melalui observasi, mengamati pertunjukan tari, praktik langsung menari, pembelajaran dari guru atau pelatih, dan yang terakhir, studi teori seni tari. Contohnya ada dua. Yang pertama, siswa belajar tari dengan menirukan gerakan guru. Yang kedua, menonton video tari lalu menganalisis gerakannya. Dan yang ketiga ada aksiologi, manfaat tari. Tari memiliki nilai dan manfaat dalam kehidupan, seperti sebagai sarana ekspresi diri, melestarikan budaya, melatih kreativitas dan percaya diri, dan yang terakhir, media pendidikan dan hiburan. Contohnya ada dua. Yang pertama, tari digunakan dalam acara budaya. Yang kedua, tari sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki peran penting dalam membentuk dasar filsafat ilmu. Ontologi menentukan objek kajian, epistemologi menjelaskan cara memperoleh ilmu, dan aksiologi mengarahkan manfaat ilmu. Dalam contoh tari, ketiganya saling berkaitan sehingga ilmu tentang tari menjadi jelas, terarah, dan bermanfaat.
día me va